Rentetan peristiwa besar tanda kiamat itu bagaikan mutiara-mutiara yang dirangkai menggunakan seutas benang. Jika benangnya terputus, maka mutiara-mutiara itu akan berjatuhan mulai dari mutiara yang terdekat dengan benang yang terputus dan yang lainnya ikut berjatuhan secara berurutan. Bagaimanakah rentetan peristiwa tanda kiamat besar tersebut? Mari kita bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bercerita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas urutan peristiwa tanda-tanda kiamat besar. Karena video ini akan membahas seluruh rangkaian peristiwa besar tanda-tanda kiamat itu, maka kita hanya akan membahas setiap peristiwa dengan singkat atau intinya saja ya, supaya tidak terlalu panjang. Karena untuk pembahasan detail setiap peristiwa sudah tersedia di channel ini ya, insya Allah. Sahabat bercerita bisa langsung cek di channel Secadar Bercerita ini ya. Abu Hurairah radhiyallahu an menyampaikan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, munculnya tanda-tanda kiamat, sebagiannya mengikuti bagian yang lain, saling mengikuti bagaikan mutiara pada sebuah rangkaian. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda kiamat bagaikan mutiara yang terangkai di dalam seutas benang. Jika benang itu putus, maka sebagiannya akan mengikuti sebagian yang lain. Sahabat bercerita, perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya untuk urutan peristiwa besar tanda-tanda kiamat ini tidak ada yang mengetahuinya secara pasti. Karena meskipun banyak riwayat yang menyebutkan tentang tanda-tanda kiamat besar, namun urutan penyebutannya selalu teracak dari tanda yang satu ke tanda yang lainnya. Sebagai contoh, kita lihat dua hadis berikut ya. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian dalam beramal sebelum datang 6 hal, terbitnya matahari dari barat, asap, dajjal, binatang, sesuatu yang khusus untuk kalian yaitu kematian, atau masalah yang umum yaitu kiamat. Hadis yang lain dari Huzaifah bin Asid al-Ghifari radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang kepada kami, sedangkan kami tengah berbincang-bincang. Lalu beliau bertanya, apa yang kalian bicarakan? Mereka menjawab, kami sedang membicarakan kiamat. Lalu beliau berkata, sesungguhnya iya, kiamat tidak akan terjadi hingga kalian melihat 10 tanda sebelumnya. Kemudian beliau menyebutkan asap, dajjal, binatang, terbitnya matahari dari barat, turunnya Nabi Isa ibn Maryam alaihi salam, Ya'juj dan Ma'juj, dan 3 khasf atau penenggelaman ke dalam bumi, amblasnya bumi, khasf di timur, khasf di barat, dan khasf di Jazirah Arab. Dan yang terakhirnya adalah api keluar dari Yaman yang menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Nah, urutannya berbeda-beda kan sahabat bercerita, namun saya akan sampaikan urutan yang paling banyak disampaikan oleh para ulama, yang tentunya bisa saja salah atau benar, karena hanya merupakan ijtihad dari para ulama. Namun, ini cukup bisa dipahami rentetan peristiwanya dari satu peristiwa ke peristiwa yang lainnya. Oke, mari kita masuk ke tanda kiamat yang pertama, yaitu kemunculannya Al-Masihid Dajjal. Fitnah Dajjal merupakan fitnah yang sangat luar biasa. Bahkan tidak ada satupun nabi yang tidak memperingati umatnya akan kemunculan Dajjal ini. Karena Dajjal ini akan menyebarkan fitnah luar biasa. Ia akan menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan kepada seluruh umat manusia. Dan sebagian besar manusia pada saat itu akan mengikutinya dan mempercayai bahwa ia adalah Tuhan. Bagaimana tidak, sebelum kemunculannya, bumi sudah 3 tahun dalam kondisi yang sangat buruk, kekeringan, tidak ada hujan turun, tanaman tidak tumbuh, ternak-ternak pun banyak yang mati karena kelaparan, maka pangan bagi manusia pun menjadi sangat sulit. Seluruh manusia kelaparan,
perekonomian seluruh negeri hancur. Dan di saat itulah Dajjal muncul dengan menyerukan bahwa ia adalah Tuhan. Jika mereka menjadi pengikutnya, mempercayai bahwa dia adalah Tuhan, tanah mereka akan kembali subur, hewan ternak kembali gemuk, mau emas, harta, uang, bisa Dajjal keluarkan dari bumi. Karena ketika Dajjal bilang hujan, turun hujan. Dajjal bilang tumbuh, tanaman semua tumbuh dengan subur. Dajjal bilang keluarlah emas dari bumi, keluar emas dari perut bumi. Bahkan, Dajjal ini bisa membangkitkan ibu bapak dan keluarga kita yang sudah meninggal menjadi hidup kembali. Tapi tidak, sahabat bercerita, sejatinya mereka adalah syaitan yang menyerupai keluarga kita, ya untuk menyesatkan manusia supaya percaya kepada Dajjal. Karena ketika mereka bangkit, mereka akan berkata, "Nah, ikutilah orang ini, karena sesungguhnya ia adalah Tuhanmu." Sehingga mereka pun mempercayai bahwa Dajjal adalah Tuhan. Kemudian dengan segala kondisi kesulitan, kelaparan, ditawari dengan segala kemudahan, kenikmatan, fitnah tadi, melihat kekuatan dan keajaiban yang dimiliki Dajjal, pasti akan banyak sekali yang percaya bahwa ia adalah Tuhan dan menjadi pengikutnya. Sebagian besar manusia akan menjadi pengikutnya, karena yang tidak mau ikut akan dibunuh. Negerinya akan dibuat semakin hancur dan sengsara. Maka di saat Dajjal merasa sudah sangat hebat dan berkuasa, karena sebagian besar manusia akan menjadi pengikutnya, mempercayai bahwa dia adalah Tuhan, muncullah Imam Mahdi yang memimpin umat muslim untuk memerangi Dajjal. Mereka pergi dari Mekah menuju markas Dajjal di Bablut. Namun mereka mampir dulu di Syria untuk sholat asyar di Darul Baydha. Kemudian muncullah tanda kiamat besar yang kedua, yaitu turunnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa pun bersama Imam Mahdi memimpin pasukan muslim untuk menyerang Dajjal dan pasukannya di Bablut, yang berakhir dengan kematian Dajjal dan seluruh pasukannya. Maka menanglah Nabi Isa alaihissalam dan pasukan muslim. Kemudian Nabi Isa akan memimpin di muka bumi, membunuh semua babi, menghancurkan salib-salib, dan mengislamkan satu bumi. Tidak ada satu orang pun di bumi pada saat itu melainkan Islam, muslim semuanya. Setelah itu, selang berapa lama Allah munculkan lagi tanda kiamat besar yang ketiga, yaitu runtuhnya benteng atau tembok yang dibangun oleh Raja Zulkarnain untuk menahan Ya'juj dan Ma'juj. Maka atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tembok itu runtuh dan keluarlah seluruh kaum Ya'juj dan Ma'juj dari balik tembok tersebut, yang jumlahnya sangat banyak, lebih banyak dari jumlah manusia yang ada saat itu. Dan mereka ini sangat anarkis, beringas, kejam. Mereka akan membunuh semua manusia dan makhluk hidup yang berbeda dari mereka. Yang bukan suku mereka akan dibunuh semua tanpa memandang apakah kamu mau beriman atau tidak, apakah kamu mau menjadi pengikutnya atau tidak, semuanya akan dibunuh. Yang di bumi maupun yang di langit. Bahkan mereka pun memakan manusia yang mereka bunuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyebutkan bahwa mereka adalah kaum yang tidak bisa diperangi. Maka Nabi Isa alaihissalam dan umat muslim terpaksa harus melarikan diri. Namun setelah Ya'juj Ma'juj menguasai seluruh bumi, Nabi Isa dan pasukan muslimin pun terkepung, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengalahkan mereka semua. Maka Allah turunkan hama berupa ulat pada leher-leher Ya'juj Ma'juj sehingga mereka semua mati seketika itu juga. Kemudian karena bumi menjadi penuh dengan jasad Ya'juj Ma'juj, bahkan tidak ada sejengkal tanah pun di bumi saat itu melainkan penuh dengan jasad mereka, Allah pun kemudian mengirimkan burung-burung besar yang akan membawa dan melemparkan jasad-jasad Ya'juj Ma'juj itu kemanapun yang Allah kehendaki. Kemudian Allah turunkan hujan sehingga bumi kembali bersih lagi dan subur lagi. Bahkan dikatakan akan seperti semula ketika bumi diciptakan. Sangat luar biasa subur dan indah
bumi pada saat itu. Nabi Isa pun memimpin di muka bumi hingga wafatnya beliau. Sepeninggalnya, ternyata manusia kembali lagi sebagian menjadi kufur dan lalai dengan segala kenikmatan dunia yang mereka miliki, dan sebagiannya lagi masih tetap mempertahankan keimanannya. Maka Allah mengirimkan lagi peringatan, yaitu tanda kiamat besar yang keempat, 5, dan 6 sekaligus, berupa gempa yang sangat dahsyat, yang bukan hanya akan menghancurkan satu kota, melainkan menghancurkan satu negara. Sehingga bahasa yang dipakai adalah khasf, yang artinya tenggelam dan tersembunyi. Jadi maksudnya, negara atau wilayah yang terkena gempa dahsyat tersebut akan amblas. Benar-benar amblas, tanahnya tenggelam ke dalam bumi. Tidak bisa lagi diperbaiki, hancur. Dan gempa dahsyat ini dimulai dari amblasnya bumi di bagian timur, disusul amblasnya bumi di bagian barat, dan yang terakhir amblasnya bumi di Jazirah Arab. Semuanya terjadi dalam waktu yang sangat berdekatan, sehingga seluruh manusia saat itu akan sangat digemparkan oleh berita-berita tentang kejadian tersebut. Maka hancurlah lagi kondisi negara-negara, kondisi bumi, ekonomi mereka kembali hancur, sehingga manusia kembali dalam masa yang sulit. Maka mereka pun semakin jauh lagi dari keimanan dan amal ibadah. Meskipun masih ada sebagian yang tetap istiqomah mempertahankan iman dan amal ibadahnya. Masih ada orang-orang yang beriman saat itu. Lalu Allah pun mendatangkan lagi tanda kiamat yang ketujuh, yaitu dikirimkannya dukhon, asap yang tebal yang akan menutupi seluruh bumi, masuk ke seluruh kota, ke gang-gang, hingga ke rumah-rumah, maka seluruh manusia pun akan menghirupnya. Orang yang beriman hanya akan merasakan pilek saja, sedangkan bagi yang kafir, mereka akan merasakan sesak nafas, hingga akan banyak dari mereka yang mati. Maka mereka pun, orang-orang kafir ini berdoa dan memohon kepada Allah supaya menghilangkan azab dukhon ini. Mereka berjanji akan bertaubat dan meninggalkan segala kemaksiatan jika Allah mengangkat dukhon ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengangkat dan melenyapkan dukhon itu, sehingga hanya terjadi selama 40 hari. Sahabat bercerita, sejatinya dukhon ini Allah kirimkan sebagai peringatan terakhir, kesempatan terakhir bagi manusia untuk bertaubat dan kembali kepada jalan yang benar. Namun nyatanya, setelah Allah hilangkan dukhon itu, mereka ingkar, tetap kufur, tidak meninggalkan segala kemaksiatan mereka. Maka kemudian Allah pun mengirimkan lagi tanda kiamat besar yang kali ini menjadi pertanda ditutupnya seluruh pintu taubat dan amal soleh. Pada malam yang sangat dingin, semua manusia tertidur lelap. Kemudian pada subuh harinya, umat muslim seperti biasanya bangun dan melaksanakan sholat subuh. Sementara orang kafir tetap terlelap. Sepulang sholat subuh dari masjid, mereka keheranan. Kenapa matahari belum terbit juga? Orang kafir yang bangun di jam-jam seharusnya matahari sudah terbit pun keheranan. Kenapa matahari belum terbit dan langitnya masih sangat gelap seperti sedang gerhana matahari total? Mereka pun menunggu-nunggu hingga ternyata sudah waktunya zuhur. Matahari masih belum terbit juga. Ditunggu lagi hingga asyar. Seluruh bumi masih gelap gulita. Ditunggu lagi hingga maghrib. Tiba-tiba di waktu yang seharusnya matahari terbenam itu, matahari terbit. Ditambah lagi, mataharinya terbit dari arah barat. Ya, tanda kiamat besar yang ke-8, yaitu terbitnya matahari dari arah barat. Seluruh manusia terkejut luar biasa, ketakutan yang luar biasa menghujam dalam hati seluruh manusia. Yang beriman semakin beriman, dan yang kafir seluruhnya ingin bertaubat. Mereka menangis, ingin bertaubat. Mereka hendak sholat. Namun apalah artinya kini? Pintu taubat sudah ditutup. Taubat mereka sudah tidak diterima lagi. Allah sudah memberikan banyak sekali kesempatan, banyak sekali peringatan. Namun mereka tidak juga beriman.
Mereka bermain-main dengan keimanan mereka. Ketika terkena azab, mereka taubat. Azabnya dihilangkan, mereka kembali kufur. Maka terlambat sudah, kali ini pintu taubat seluruhnya ditutup. Tidak ada lagi taubat yang diterima. Tidak berguna lagi keimanan mereka. Matahari pun keesokan harinya kembali terbit dari arah timur. Di waktu duhanya, kemudian Allah kirimkan lagi tanda kiamat besar yang ke-9, sangat cepat, yaitu munculnya binatang melata yang keluar dari perut bumi. Ia disebut sebagai Dabbatul Ard atau Dabbah. Ia akan menemui seluruh manusia saat itu sambil memperingatkan bahwa dahulu mereka tidak percaya akan ayat-ayat Allah. Kemudian dia akan memberikan cap sebagai tanda yang membedakan antara orang beriman dan kafir. Jika yang ia temui adalah orang beriman, meskipun imannya hanya sekecil biji zarrah, sekecil debu yang berterbangan, maka Dabbah akan memberikan cap di dahinya, kemudian wajah orang tersebut akan menjadi bercahaya. Sedangkan jika yang ditemuinya adalah orang kafir, maka ia akan dicap di hidung dan wajahnya berubah menjadi kelam dan gelap. Nama-nama pun akan terangkat. Tidak akan ada lagi yang memiliki nama. Semua orang akan saling memanggil dengan dua sebutan, yaitu hanya wahai muslim dan wahai kafir. Al-Quran diangkat, Islam sudah tinggal namanya saja. Tidak akan ada lagi syariat-syariat yang berlaku, tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi zakat, tidak ada puasa, tidak ada haji, tidak ada lagi amal ibadah karena segala amal soleh pun sudah tidak diterima semenjak matahari terbit dari barat. Maka sudah tidak ada arahnya lagi bagi umat muslim yang beriman saat itu untuk hidup, iya kan? Karena mau beramal ibadah pun sudah tidak diterima. Kemudian Allah pun mengirimkan angin dingin yang hanya akan menerpa orang-orang yang beriman saja. Kemudian mereka yang diterpa dengan lembutnya oleh angin dingin ini akan meninggal dunia. Semua orang yang beriman meninggal dengan tenang. Maka kini yang tersisa hanyalah orang-orang kafir saja. Angin dingin ini, sahabat bercerita, ada yang menyebutkan sebagai tanda kiamat besar, ada yang tidak. Setelah itu pun, ada lagi tanda kiamat lain yang diperdebatkan masuk ke dalam tanda kiamat besar atau tidak, yaitu dihancurkannya Ka'bah oleh Zu Aswaiqotain. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Ka'bah akan dihancurkan oleh Zu Aswaiqotain dari Habasyah atau Ethiopia. Mereka ini Rasulullah sebutkan ciri-cirinya berkulit hitam, kakinya bengkok karena betis-betisnya yang sangat kecil, dan bahkan ada persendiannya yang keluar dari tempatnya. Kepalanya botak, ubun-ubunnya licin. Ia akan datang ke Ka'bah, menghancurkan Ka'bah dengan kapak dan linggis yang dibawanya, mencongkel batu Ka'bah itu satu persatu, merampas Hajar Aswad dan perhiasan Ka'bah. Tentu saja ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang pada saat itu sudah tidak akan ada lagi yang beribadah ke sana. Bagaimana bisa? Umat muslim semuanya sudah meninggal. Yang ada hanya orang kafir yang zalim saja. Maka setelah itu Allah pun mengirimkan tanda kiamat besar yang ke-10. Jika dihitung dengan dua tanda kiamat yang tadi, maka menjadi yang ke-12, yaitu munculnya api dari Aden atau Hijaz. Di malam hari, api itu akan diam, namun di siang hari, ia akan menggiring seluruh manusia sampai semua manusia saat itu berdiri dan berkumpul di Syam, negeri di mana seluruh manusia saat itu akan berkumpul karena mereka akan dikelilingi oleh api besar itu. Tidak akan ada yang bisa melewatinya, bahkan penerbangan pun tidak akan bisa, saking panas dan besarnya api itu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun kemudian akan memerintahkan malaikat Israfil untuk menunaikan tugasnya, meniup sangkakala yang pertama. Kiamat pun terjadi. Satu kali tiupan,
maka matilah semua manusia pada saat itu. Setelah ini akan ditiupkan sangkakala yang kedua. Mereka akan dibangkitkan semua dari Nabi Adam hingga manusia yang terakhir. Dan dimulailah kehidupan akhirat. Insya Allah kita akan bahas lagi di video-video selanjutnya. Semoga Allah meridhoi. Jadi jika dirangkum, ada 10 tanda kiamat besar, dan jika 2 tanda kiamat yang tadi diperdebatkan itu masuk menjadi 12. Mulai dari kemunculannya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian disusul dengan munculnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian akan terjadi gempa dahsyat, khas tenggelamnya bumi di arah barat, di arah timur, dan di Jazirah Arab. Setelah itu dikirimkannya dukhon, setelah dukhon kemudian diizinkannya matahari terbit dari arah barat, ditutup semua pintu taubat. Kemudian munculnya hewan melata yang dapat berbicara yaitu dabbah. Setelah itu kemudian Allah tiupkan angin dingin untuk mematikan semua manusia yang beriman. Kemudian dihancurkannya Ka'bah oleh Zu Aswaikotain. Setelah itu baru munculnya api dari Aden atau Hijaz dan ditiuplah sangkakala. Jangan lupa untuk menambah amal soleh sahabat bercerita semuanya dengan klik tombol like-nya, komen di bawah, barangkali ada kisah yang sahabat ingin aku untuk membahasnya, share video ini supaya lebih bermanfaat bagi saudara muslim yang lainnya, dan subscribe bagi yang belum, supaya nggak ketinggalan kisah dan ilmu atau info Islam yang lainnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.